Pemirsa, kita awali News Today hari ini dari informasi eksekusi 2 rumah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diwarnai kericuhan. Pemilik rumah mengamuk dan berusaha melawan petugas yang melakukan penyitaan. Kericuhan ini terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa melakukan eksekusi terhadap 2 rumah permanen di Kelurahan Limbung Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengamuk menolak rumahnya dieksekusi. Tanah ini dia bersaudara. Kalau kita berpatokan dengan surat. Sengketa lahan antara penggugat ahli waris Husi Daeng Liwang melawan tergugat Tara Daeng Lurang dan Maria Daeng Taco dengan luas 9 area ini mulai berperkara di pengadilan sejak tahun 2000 lalu. Perkara ini bergulir sejak tahun 2000. Untuk perkara ini sendiri sudah bergulir di tingkat PN, tingkat PT, tingkat kasasi, dan tingkat PK. Meski terjadi kericuhan, jurusita tetap melakukan eksekusi terhadap 2 rumah semi permanen tersebut menggunakan alat berat. Keluarga hanya bisa menangis meratapi rumah mereka yang diratakan dengan tanah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sengketa lahan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan diwarnai adu mulut antara ahli waris lahan dan pihak keamanan. Ketegangan ini membuat polisi dan petugas BPN turun tangan untuk menengahi keributan. Pak polisi cuma ngamanin, Pak. Polisi cuma ngamanin, jangan mihak, Pak, jangan mihak. Ketegangan terjadi antara beberapa penjaga yang melarang masuk pemilik ke dalam area tanah sengketa di Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adu mulut, bahkan nyaris baku hantam terjadi antar keluarga ahli waris dengan pihak pengklaim. Pihak pertama mengklaim telah menempati lahan itu sejak tahun 1970-an. Yang mengaku namanya Ridwan dan Husin, pihak dari Atom Bisin. Yang mengklaim tanah di sini. Percayaan kami satu, saat mereka pindah ke tempat lain, ada tanah kosong di sini menurut mereka 3.000 sekian. Kenapa nggak dari tahun 75 penempatin di sini? Karena kami sebenarnya dari tahun 1978. Akibat kisruh sengketa lahan ini, BPN dan Kepolisian Jakarta Selatan ikut turun tangan menengahi kedua pihak. Petugas langsung mengecek fisik tanah berdasarkan surat-surat yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Pencocokan datanya. Pencocokan data, belum hanya menanyakan apakah objek yang menjadi dipersiapkan di letaknya di sini. Kami berdasarkan data di peta saja. Memang yang ditunjukkan posisinya ini, memang tanah ini belum sertifikat. Sementara kasus sengketa lahan ini akan dikaji kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran adanya dugaan mafia tanah yang melegalkan tanah warga tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum penggugat menjelaskan pihaknya ini telah memenangkan hak atas tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Ya, MA memutuskan ahli waris penggugat adalah pemilik sah tanah yang berada di kawasan Jalan Raya Lenteng Agung, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam gugatan keperdataan, kami sebagai penggugat juga sudah jelas-jelas memenangkan di tingkat pertama, banding dan kasasi. Ya, sehingga kami setelah melakukan konstatering, pencocokan data-data, kami juga sudah mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan eksekusi pengosongan. Nah, kita tinggal menunggu dari Pengadilan Jakarta Selatan kapan itu akan dilakukan. Dan perlu rekan-rekan media ketahui juga bahwa kami sudah bersurat kepada Kementerian ATR, ya, tembusannya kepada Kapolres, Kecamatan, BPN, ya, Kelurahan, RT RW berkaitan dengan semua isi putusan ini.
termasuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, juga kami tembuskan surat ini. Sehingga apa? Kalau mereka di seberang sana berteriak bahwa diduga klien kami sebagai mafia tanah, salah dan keliru. Justru yang menjadi mafia tanah itu adalah orang tuanya yang secara sah sudah divonis oleh Pengadilan Jakarta Selatan atas pemalsuan akte hibah dan pemalsuan girik palsunya. Iya, pemirsa, ratusan warga menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Iya, warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo ini untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar yang telah ingkrah sejak 2023 lalu. Ratusan warga Desa Tambakosowaru, Sidoarjo menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam aksinya, warga menuntut pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk segera menyerahkan barang bukti 3 sertifikat tanah seluas 9,8 hektar atas nama Miftahur Royan dan Elok Wahiba ke pemiliknya. Karena kasus pidana penipuan sengketa tanah tersebut telah selesai dan ingkrah secara hukum 2023 lalu. Namun pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo tidak mau menyerahkan barang bukti tersebut karena dalam kasus perdata masalah sengketa tanah di kawasan Desa Tambakosowaru itu dimenangkan oleh sebuah perusahaan di Pasuruan dan ingkrah secara hukum tahun 2024 lalu. Terkait adanya 2 keputusan hukum perdana dan perdata yang berbeda pada objek tanah sengketa itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo saat ini masih menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo terkait masalah sengketa tanah tersebut. Kita 3 sertifikat itu dikembalikan kepada pemilik asal Elok Wahiba dan Miftahur Royan sebagaimana putusan pidana nomor 236, dan itu sudah putusan pidana sudah ingkrah yang menyatakan di sana bahwa rangkaian peralihan sertifikat di Tambak Oso ini ada suatu kebohongan, itu muslihat, sehingga penipuan sudah clear, terbukti, sah dan meyakinkan, dan Agung Wibowo sebagai tersangka, terdakwa, terpidana sudah menjalani. Perbedaan putusan pidana dan perdata terkait dengan sertifikat SHGB, 3 sertifikat SHGB ini, kami sudah meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Agar apa? Kami meminta itu semua agar kami selaku jaksa itu tidak salah langkah terkait dengan proses eksekusi yang nantinya pasti akan dilaksanakan itu. Nah, proses fatwa itu akan kami follow up kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo. Aksi demo ratusan warga di depan kantor Kejari Sidoarjo ini akhirnya bubar setelah perwakilan warga melakukan pertemuan dengan perwakilan Kejari Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.